Ya, saya harus bisa menjelaskan dari awal ya. Ya, soal SP3 itu ya. Ya, jadi laporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi waktu itu adalah pasal 310 dan 311 KUHP waktu itu. 310. Ya, di KUHP Pencemaran nama baik, pencemaran nama baik dan fitnah. fitnah. Ya kan. Nah, pasal 310 dan 311 KUHP ini, kalau sekarang pasalnya 391 salah. Iya, iya. Ayat 1 dan 2 ya. Itu adalah delik aduan. Bukan delik biasa. Iya. Dan saya tidak pernah menangani, apalagi membaca, mendengar, melihat langsung bahwa pasal pencemaran nama baik dan fitnah itu dilakukan secara bersama-sama sesuai apa yang dirumuskan dalam pasal 55 dan 56 atau 56 KUHP. Oh, ada di situ juga ya. Iya. Di sini ada Itu juga. penyertaan. Ya. Penyertaan adalah orang yang menyuruh melakukan. Kalau yang satu lagi adalah turut serta membantu. Turut serta. Nah, Ya. sekarang di KUHP yang baru kalau salah pasal 20. Itu ayat 1 dan 2 juga KUHP baru. Ya. Karena ini delik aduan, ya. Bagi saya sangat aneh kenapa pelakunya dianggap ada 8 orang tadi. Kalau menghina atau mencemarkan nama baik bersama-sama, biasanya hanya Satu orang. nggak mungkin dilakukan. Kalau menghina dan pencemaran nama baik itu hanya dilakukan oleh satu orang. Nah, ini dilema bagi saya dilema. Jadi kalau dilakukan bersama-sama, ya kan? Kemudian sudah di SPDP, sudah dinyatakan tersangka, Ya. ya kan? Kemudian sekarang ada indikasi 2 atau 1 dihentikan, SP3, ya kan? SP3 ini juga ada dasar hukumnya, pasal 109 ayat 2 hukum acara pidana. Nah, dasar penghentian adalah 1, tidak cukup bukti. Ya. Tidak memenuhi 2 alat bukti, misalnya keterangan saksi atau ahli, atau surat atau petunjuk. Ya, ya. Nah, itu tidak memenuhi, berarti tidak cukup bukti, ya kan? Tapi kalau sudah dijadikan tersangka berarti cukup bukti. Iya. Ya. 8-8-nya itu menurut betul, penyidik. betul. Yang kedua alasan untuk penghentian adalah bukan tindak pidana. Perdata. Ya, ini mungkin masalah perdata atau administrasi. Iya. Ya. Nah, yang ketiga ini demi hukum. Dasar penghentian penyidikan ini satu adalah kalau tidak salah nebis in idem, pernah ada putusannya. Kemudian satu lagi tersangka meninggal dunia, ya. Ya. Satu lagi apa saya lupa situ. Nah, sekarang untuk menghentikan Pak Damai Hari Lubis nih. Pak Damai Hari Lubis. Nah, yang itu- jelas dia tidak meninggal dunia kan? Ya. Karena kemarin kita lihat Iya, Iya. belum. dia masih hidup. Iya. Nah, kalau tidak meninggal dunia berarti kan diambil dari beberapa Alasan tadi. alternatif yang diambil nih. Berarti mungkin tidak cukup bukti. Nah, kalau tidak cukup bukti berarti semuanya tidak cukup bukti. Oh, jadi kalau satu tidak cukup bukti, Semuanya. pasti semuanya Ya. harus Yang SP3. tepat, ya, yang tepat untuk menghentikan satu orang dari 8 orang tadi, ya kalau memang dinyatakan 8 orang, yang menurut saya juga belum tentu tepat ya. Ya. Itu berarti yang tepat adalah tersangka meninggal dunia. Oke. Jadi Belum, Pak. Belum masih Pak. hidup. Masalahnya masih hidup dia. Nah, ini Gimana ini? makanya ini mau diambil dari pelakunya, Ya. ya kan? Atau perbuatannya. Nah, kalau perbuatannya yang di SP3? Berarti semuanya dihentikan. Oke, berarti contoh nih, perbuatan mencemarkan nama baik atau fitnah itu di SP3. Iya. Berarti yang dilakukan Bang Rismon juga di SP3. Semua di SP3 seharusnya. Tidak bisa Itu satu. namanya satu paket. Ya. Sebetulnya pun benar Satu kata klaster, bahasa Polda. Apa yang dibilang jenderal ini memang betul. Itu sebenarnya pelaporannya harus satu persatu, nggak boleh langsung digabung itu semuanya karena namanya pencemaran nama baik itu masa namanya dibikin masa mencemarkan nama baik saya harusnya satu orang individu yang dituduh. Iya. Nah, tapi Itu. peristiwanya sendiri pencemaran nama baik atau fitnah, ya kan? Itu harus dibuktikan tuduhan apa yang disampaikan harus dibuktikan. Kalau tuduhan yang dianggap fitnah atau pencemaran nama baik tadi tidak ada pasal pokoknya yang seperti dikatakan oleh rekan-rekan 8 orang tadi, ya sulit kalau dimasukkan langsung pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi Ya. pasal pokoknya adalah dugaan ijazah yang palsu atau Palsu. ijazah dugaan palsu, saya nggak tahu di balik-balik itu ya. Jadi Jasa yang diduga palsu. Betul jadi lucu-lucu kalau ini kayak bikin cocoknya nih perannya itu si Mr. Bean biar lucu ceritanya. Masa
Udah jelas juga SDPD-nya kejaksaan udah lengkap, udah tersangka, berarti udah terbukti semuanya Ya, buktinya. dianggap terbukti oleh penyidik. Udah terbukti Dilimpahkan sudah. loh Pak Janes Jadi dilimpahkan pemberkasan itu namanya sudah diselesaikan. Pertama-tama kan enggak, pemberitahuan tersangka dulu, berarti sudah cukup bukti mereka Itu yang kira-kira P berapa tuh? P17? Melimpahkan. Kalau P19-nya dibalikin, kembalikan. Jadi maksudnya kalau- itu, maksudnya Iya. itu maksud saya Pelimpahan begini. itu maksud saya. Jadi Kalau saya LP-nya satu sama, berarti berkas ini harus maju sama-sama. iya. Oh, Nggak bisa dibikin klaster nggak bisa. Iya. Saya di KUHP baru atau lama saya tidak menemukan klaster. oh Istilah jadi, klaster nggak jadi ada. istilah klaster itu karangannya Baru saya temukan sekarang ini. siapa nih? Jadi Polda dong. klaster itu Iya, kan istilah- Polda yang istilah- mengklasterisasi itu. Klaster itu kan di rumah-rumah perumahan itu klaster. Klaster Jokowi, klaster Gibran, kayak Iya, gitu iya, perumahan itu. Jadi ada barang titipan, barang bukti nih. Iya. 3 barang nih. Jadi kalau misalnya yang kaitan dengan kasus yang Pak Jokowi ini, Ya, itu ijazah itu barang itu ya dokumen, Iya. oke. barang biasa. Nah, kalau disita berarti hasil kejahatan adalah barang bukti, Iya, barang bukti. gitu loh. Nah, Tapi gini Pak, Polda kan sudah menyita sekitar 700 tuh ya. dari UGM, dari mana-mana. Katanya. Kita ikuti aja lah, kan itu sudah konferensi Iya, pers. iya benar tuh. Berarti 700 itu barang bukti semua. Nah, barang bukti dalam rangka apa? Kalau barang bukti itu yang dilakukan oleh terlapor, oleh pelaku, Iya. alat mungkin yang digunakan, dan sebagainya, kendaraan yang dipakai dan sebagainya. Oke. Itu bisa jadi barang bukti. Tapi Itu kalau jadi barang pelapor bukti. menyerahkan ijazah, itu bukan barang bukti. Itu alat bukti. Kecuali ijazah yang asli difotokopi, dilegalisir sebagai petunjuk saja. Petunjuk. Alat bukti Iya. di pasal 184 Hukum Acara Pidana, nomor 4 adalah petunjuk. Iya, petunjuk. Nah, petunjuk harus didukung dengan surat, keterangan ahli, keterangan saksi. Jadi menyidik itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang benar-benar harus Kompleks profesional, sekali, ya. kompleks itu.